Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uni Putri Ardani dari kelas 10 IPA 4 akan menjelaskan grafik fungsi trigonometri. Untuk contoh soal grafik fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. 1. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan sin buka kurung X tambah 30 derajat tutup kurung untuk X lebih besar sama dengan minus 30 derajat dan X lebih kecil sama dengan 330 derajat. Langkah pengerjaannya, yang pertama bisa kita cari amplitudonya. Amplitudo dilambangkan dengan A besar. Nah, kita untuk mengerjakan amplitudo ini bisa kita lihat dari bentuk fungsinya. Bentuk umum fungsi sin kan seperti berikut. Y sama dengan A sin K buka kurung X tambah alfa ditambah C. Jadi amplitudonya sama dengan 1. Karena di depan sin nggak ada angka lagi. Terus yang kedua, kita bisa cari periode. Periode dilambangkan dengan T besar. Rumusnya 360 derajat per K. K-nya bisa kita lihat dari bentuk fungsinya. Di belakang sin nggak ada angka lagi, jadi kita anggap aja 1. Jadi 360 derajat dibagi 1 sama dengan 360 derajat. Terus ke nilai maksimum. Nilai maksimum disebut juga Y max. Rumusnya mutlak A ditambah C. Mutlak A berarti mutlak dari amplitudo. Amplitudonya 1 berarti mutlak 1 ditambah C-nya. Kita lihat di fungsinya, karena C-nya nggak ada, jadi kita anggap aja 0. Berarti mutlak 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian ada nilai minimum. Nilai minimum disebut juga Y min. Nah, Y min ini rumusnya negatif mutlak A ditambah C. Amplitudonya tadi 1, tapi di depannya kita kasih minus, jadi minus 1 ditambah C-nya 0, jadi minus 1 tambah 0 sama dengan minus 1. Lanjut ke bentuk dasar. Bentuk dasar ini ya sudah pasti angkanya, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kemudian kita untuk mencari nilai X. Nah, nilai X ini bentuk dasar dibagi K. Bentuk dasar dari sini kita bagi sama 1. Hasilnya ini, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Lanjut ke pergeseran nilai X. Nah, kita lihat yang di dalam kurung dari fungsinya. X plus 30 derajat kan. Untuk pergeseran nilai berarti menjadi X minus 30 derajat. Karena dia minus, jadi selalu bergeser ke kiri. Nah, pergeseran nilai ini kita substitusikan ke nilai X. Jadi X minus 30 derajat disubstitusi ke 0, jadi 0 minus 30 derajat sama dengan minus 30 derajat. Begitupun sampai 360 derajat minus 30 derajat sama dengan 330 derajat. Lanjut, kita ke pembuatan tabel. Nah, tabel yang digunakan di tabel X ini adalah nilai-nilai pergeseran nilai X yang sudah kita substitusi ke nilai X-nya, yaitu minus 30 derajat, 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, dan 330 derajat. Lanjut, untuk mencari nilai Y, kita bisa substitusikan nilai X ini ke persamaannya. Jadi, minus 30 derajat ditambah 30 sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0. Terus 60 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 90. Sin 90 sama dengan 1. Terus 150 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180. Jadi sin 180 derajat sama dengan 0. 240 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 270 derajat. Sin 270 sama dengan minus 1. 330 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 360 derajat. Sama dengan sin 360 derajat sama dengan 0. Kalau pembuatan tabelnya diawali dengan 0, kemudian akhirnya 0, berarti tabelnya sudah benar. Bukannya harus 0 sama 0, jadi kalau angka yang paling depan sama angka yang paling terakhir nilainya sama, berarti pembuatan tabelnya udah benar. Terus lanjut ke grafiknya. Bentuk grafik dari soal ini adalah ini. Kedua tabel ini nantinya akan menjadi titik koordinat X, Y. Jadi minus 30 derajat, 0,
60 derajat, 1, 150 derajat, 0, 240 derajat, minus 1, 330 derajat, 0. Nah, yang 60 derajat, 1 ini kita sebut sebagai titik maksimum, dan yang 240 derajat, minus 1 ini disebut sebagai titik minimum. Kemudian dari minus 30 derajat ke 330 derajat disebut sebagai satu periode, dan amplitudenya ialah ini, 1. Untuk menjawab contoh soal selanjutnya, ada baiknya kita paham dulu apa perbedaan antara grafik sin, grafik cos, dan grafik tan. Perbedaan tersebut akan dimunculkan di sini. Nah, soal selanjutnya ini menanyakan fungsi dari grafik tersebut. Nah, grafiknya kan kita lihat seperti ini kan bentuknya. Terus tentukan persamaan dari grafik di atas. Yang paling pertama bisa kita tentukan dari grafik ini ialah titik maksimum dan titik minimum. Kita lihat di sini titik maksimumnya 3 karena titik puncaknya ada di sini sama di sini, yaitu menunjuk kepada angka 3. Terus titik minimumnya yang di bawah itu menunjuk kepada angka minus 3. Jadi Y max sama dengan 3 dan Y minus sama dengan minus 3. Dapat kita tentukan grafik ini merupakan grafik cos. Jadi bentuk umumnya adalah A cos K buka kurung X tambah kurang alfa ditambah C. Lalu kita bisa mencari amplitudo. Rumus amplitudo Y max dikurang Y min dibagi 2. Nilai maksimumnya kita dapat tadi 3 dikurang minus 3. 3 dikurang minus 3 sama dengan 6 dibagi 2, jadi 3. Kemudian kita cari K-nya. K-nya itu rumusnya 360 derajat dibagi 150 derajat dikurang minus 30 derajat. Kenapa 150 sama 30? Jadi kita lihat dari grafik ini. Yang paling akhir dikurang yang paling awal. Jadi 360 derajat dibagi 180 derajat sama dengan 2. Jadi K-nya 2. Kemudian alfanya. Alfanya kita tulis di sini plus 30 derajat. Kenapa plus 30? Alfa bisa kita lihat dari pergeseran nilai. Kita lihat pergeseran nilainya di sini ialah minus 30 derajat. Kalau kita masukkan ke fungsi, jadi dari minus tentunya akan berubah menjadi positif. Jadi alfanya kita tulis plus 30 derajat. Fungsinya didapatkan berarti 3 cos 2 buka kurung X tambah 30 derajat tutup kurung. Kalau disederhanain jadi 3 cos 2X tambah 60 derajat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.